Selamat siang saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi. Mari kita berdoa sebelum kita memulai persekutuan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah menciptakan kami, bahkan telah menyelamatkan kami ketika kami manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya Bapa, kami mengucap terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup dan melayani Engkau. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan-Mu, agar kami dapat berjalan seturut dengan firman-Mu untuk memuliakan Engkau. Ya Bapa, kami serahkan saat ini acara persekutuan, kiranya nama-Mu dimuliakan. Kami adalah orang berdosa, mohon darah Yesus menghapus semua dosa-dosa kami. Demikianlah kami berdoa, dan juga kami menyerahkan untuk yang tidak dapat hadir karena mereka mengalami kelemahan tubuh, yaitu saudara Zakaria dan saudari Magdalena, bahkan saudara pengabar Injil Julimin. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan untuk kehidupan selanjutnya. Di hari-hari mendatang mereka bisa bersekutu kembali dengan kami. Kami serahkan semua doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita buka lagi kitab Perjanjian Lama yang pernah kita baca sebelumnya, Yeremia ya, 31 ayat 31 sampai 33. Kita akan membacanya bersama-sama. Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat 33. Kita membaca, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam jantung mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini merupakan ayat yang memberikan kita dasar ya tentang perjanjian baru. Jikalau tidak ada ayat ini, maka perjanjian baru itu tidaklah sah ya, agama Kristen itu tidaklah sah. Tetapi dengan adanya ayat ini, kita melihat ya, Tuhan telah memberi kita perjanjian baru ya, mulai dari kitab Matius sampai kitab Wahyu ya, 27 kitab. Saya akan mengulangi slide yang ke-9 ya. Nah, slide ke-9 ini masih mengupas tentang perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu Allah berfirman selama 2500 tahun ya, sebelum Allah berkenan menulis kitab perjanjian lama. Jadi firman yang Allah sebutkan dari mulutnya itu berlangsung secara lisan, mulai dari penciptaan Adam dan Hawa sampai zamannya Musa. Nah, baru ada kitab yang ditulis. Kamu bayangkan ya, seperti Adam, dia hanya mendengarkan kata-kata Tuhan dan dia mengingat. Itu adalah firman yang lisan tapi belum ditulis. Seperti Abraham, sama saja. Abraham tidak punya kitab suci seperti kita loh. Kitab suci baru ya diberikan Allah pada manusia pada saat Allah memberikan 2 tablet. Ya, 10 hukum.
Ya belum ada kitab Taurat tuh. Musa turun dari gunung, dia membawa ya 2 loh batu, isinya 10 hukum, dan loh batu itu tidak sampai ke bawah gunung, sudah dihancurkan karena orang Israel menyembah berhala. Jadi waktu dia sampai di bawah gunung nggak ada tuh 2 kitab, ya 2 loh batu itu. Sehingga dia naik lagi ke Gunung Sinai, dia berpuasa lagi 40 hari 40 malam. Tetapi kali ini Allah mengatakan kamu bawa 2 loh batu, baru Allah dengan jarinya menulis ya di 2 loh batu yang Musa bawa. Nah, kalau kita lihat rentang waktu di antara kitab Kejadian pasal 1 sampai zamannya Yesus lahir itu sekitar 4000 tahun. Saya sudah pernah mengatakan bumi ini masih muda. Ya, bukan umurnya miliaran tahun. Ya, seperti yang dikatakan oleh orang-orang arkeologi dan geologi, ya, bukan. Tetapi bumi ini kalau kita jumlahkan ya, umur-umur dari bapak leluhur di kitab Kejadian pasal 5 itu kurang lebih 4000 tahun saja. Ya, kalau sampai sekarang kira-kira 6000. Katakanlah ya kalau itu penjumlahannya terlalu singkat, ya orang mengatakan bumi ini paling-paling 10.000 tahun. Masih muda, bukan bumi yang tua. Tapi bumi ini memang kelihatan tua. Kelihatan tua, kenapa? Karena bumi ini sudah dicemari dosa. Ya, ada orang umurnya masih muda, katakanlah umurnya 30 tahun, tapi kelihatannya sudah 60 tahun. Ya, jaranglah orang yang awet muda. Kebanyakan orang kelihatan tua ya, daripada awet muda ya. Jadi sekitar 2500 tahun tidak ada kitab suci, tetapi yang ada adalah firman Allah secara lisan. Ya. Seperti Ayub ya. Itu perkataan-perkataan dari Ayub dan kawan-kawannya itu ya belum dalam bentuk tulisan, baru kemudian ya ditulis ya pada saat zamannya Musa, itu abad ke-15 sebelum Masehi ya, sebelum Yesus lahir. Nah, kemudian kita lihat ya, Perjanjian Lama karena dimulai abad 15 ya, selesai abad 5, jadi rentang waktu penulisan 31 penulis dipakai Allah menulis 39 kitab, itu kurang lebih 1000 tahun. Dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki ya, 1000 tahun. Berapa orang penulis? Sudah pernah saya sebutkan, kurang lebih 31 penulis ya. Penulis ini punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang sangat pintar seperti Musa. Kemudian ada yang menjadi raja seperti Daud. Kemudian raja yang paling pintar seperti Salomo. Tetapi ada juga yang berlatar belakang sederhana seperti Amos ya. Amos itu kalau kita baca kitab Amos, dia hanya petani dan penjaga ternak ya. Kalau petani penjaga ternak tentu tidak punya pendidikan yang tinggi ya. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menulis kitab suci. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat ya, walaupun manusia sudah berdosa, Tuhan ya dengan rohnya yang kudus bisa ya menggunakan ya inspirasi ilhamnya supaya manusia itu menulis ya kata-katanya tanpa salah. Tanpa salah ya. Orang itu disebut sebagai nabi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru disebut rasul. Jadi ketika mereka mengajar firman secara tulisan dan lisan, dikatakan Alkitab, sama sekali nggak ada kesalahannya. Karena mereka diilhami oleh Allah Roh Kudus. Ya, kalau kita ditanya, ada nggak orang pada saat tertentu tidak pernah melakukan kesalahan, suci total? Ada. Waktu mereka menulis kitab suci. Waktu Rasul menyampaikan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu nggak mungkin dia keseleo lidah, kemudian dia ralat, nggak bisa. Itu Rasul dan Nabi, ya. Sehingga kitab suci itu betul-betul suci tanpa salah. Nah, kita melihat Perjanjian Lama berakhir pada tahun 400 abad ke-5 di zaman Nabi Malaki, ketika mereka pulang dari pembuangan. Itu di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu tidak ada lagi Allah berfirman. 400 tahun itu sunyi loh, silent. Ya, seperti sekarang zaman Perjanjian Baru sudah selesai ditulis, sampai nanti Yesus datang kedua kali, Allah itu ya silent, tidak lagi dia berbicara ya, lewat apa? Seperti para nabi, para rasul, tapi semua sudah dibukukan. Ingat baik-baik ya.
Tetapi kitab Wahyu itu memang adalah catatan tentang kata-kata yang akan nanti dikatakan loh oleh malaikat dan Tuhan Yesus. Walaupun sudah ditulis, tetapi sebenarnya nanti akan diucapkan lagi, akan dimainkan. Ini seperti Wahyu itu skenario akhir zaman, seperti sebuah naskah drama, sebuah naskah film yang sutradaranya sudah susun tapi belum dimainkan. Itu kitab Wahyu loh. Dari pasal berapa tuh? Pasal 4. Ya, waktu kita diangkat ke surga, itu sudah ada skenarionya tapi belum terjadi. Ya, belum terjadi loh. Kitab yang ada di tangan kita ini ada yang belum terjadi. Itu namanya nubuatan. Ingat ya. Jadi silence ya, dari saat perjanjian baru selesai ditulis. Nah, perjanjian lama 31 penulis, perjanjian baru itu 9 atau 8 penulis. Nah, perjanjian baru ditulis setelah Yesus naik ke sorga 15 tahun. Jadi waktu Yesus naik ke sorga 15 tahun kemudian baru Roh Kudus itu memerintahkan seorang rasul yang bernama Matius. Dia adalah pemungut cukai, tapi satu-satunya rasul dari 12 rasul Yesus yang disebut nama sukunya. Yang lain-lain itu kita nggak tahu sukunya apa tuh. Petrus sukunya apa nggak tahu. Ya. Kemudian Yohanes, Yakobus sukunya apa kita nggak tahu. Tapi yang disebut sukunya adalah Matius orang Lewi. Kenapa? Karena orang Lewi inilah yang dikhususkan Allah di perjanjian lama untuk mengajar Taurat, tetapi Lewi, Matius itu putra Alfeus, dia menyeleweng. Dia menjadi pemungut cukai. Tidak lagi mengajar firman. Makanya Yesus memanggil dia mengikuti Yesus, dan dia yang pertama loh Tuhan berikan mandat menulis Injil Matius kapan? Tahun 45. Makanya Injil yang pertama itu namanya Matius. Ditujukan kepada orang Yahudi, dan memang pemberitaan Injil itu harus dimulai dari Yerusalem, Yehuda dan Samaria, seluruh Israel. Jadi mereka itu menggunakan Injil Matius memberitakan Injil setelah Yesus naik ke sorga, keliling lagi di seluruh tanah Palestina. Baru nanti ya Tuhan menggunakan Petrus dan Markus menulis Injil Markus. Jadi 15 tahun setelah Yesus naik ke sorga baru ada Injil Matius di tangannya para pengabar Injil yang menggunakan Injil ini dalam bahasa Yunani, bahasa internasional pada saat itu, pergi ke seluruh dunia. Nah, setelah itu Tuhan memakai Markus ditujukan pada orang Roma, kemudian Lukas kepada orang-orang Yunani, akhirnya Yohanes untuk semua manusia. Paham ya? Itulah nanti kita akan kupas mengenai Injil ya, menjadi dasar dari perjanjian baru. Kalau perjanjian lama dasarnya tadi apa? Taurat. Tadi dikatakannya Taurat ya, pengajaran 5 kitab Musa. Nah, perjanjian baru kita lihat ditulis kurang lebih 80 tahun saja. Kenapa begitu? Karena dari tahun 45 sampai tahun 95. 50. Ya. 50 tahun. Dari 45 sampai 85. Ya, 50 tahun. Ya. Tetapi ya rentang waktunya adalah kurang lebih 100 tahun. Dari tahun 4 Masehi sebelum Yesus lahir ya sampai tahun 95, itu 100 tahun rentang waktunya. Ya, perjanjian baru dari kitab Matius ya sampai kitab Wahyu. Ya, kalau rentang waktu dari perjanjian lama itu adalah dari tahun 4000 ya sampai tahun 400 ya, jadi sekitar 3600 tahun. Selanjutnya kita bergerak lagi ya. Nah, perjanjian baru itu dimulai dengan Injil ya. Injil itu kabar baik ya. Kabar baik tentang apa? Tentang Yesus yang sudah menjelma menjadi manusia. Dasar dari perjanjian baru itu Injil, dasar perjanjian lama adalah Taurat. Ya, dalam Injil yang jumlahnya ada 4 ya, itu dicatat di sana tentang inkarnasi Yesus. Yesus menjelma menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia mau menggantikan manusia melakukan 2 hal yang tidak dapat lagi dilakukan oleh manusia. Yang pertama, menjalankan semua perintah Allah. Kita sudah berdosa, tidak bisa lagi kita menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Jadi Yesus itu
datang sebagai wakil manusia. Dan Yesus itu kalau kita teliti di dalam kitab suci, nama-nama dan gelar-gelarnya sudah pernah saya singgung, lebih dari 365 nama-nama dan gelar. Tidak ada agama lain yang mempunyai nama Allah, gelar Allah mereka sebanyak nama dan gelar Allah yang ada di Alkitab. Kamu boleh periksa agama manapun, tidak ada. Paham ya? Karena agama-agama yang ada itu hasil pemikiran manusia. Kalau ini adalah Allah yang memperkenalkan diri kepada manusia. Sehingga kamu ditanya, kenapa nama-nama Allah, gelar-gelar Allah dalam Alkitab itu begitu banyak? Karena dia tidak terhingga, dia perkenalkan dirinya. Ya, sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebagai Tuhan yang memberikan manusia janji. Dan seterusnya. Nah, Yesus ya sebagai wakil manusia, dia punya satu gelar yang khusus ya, yang sudah ditulis di dalam 1 Korintus ya, pasal 15, gelarnya adalah Adam yang terakhir. Ya, Yesus itu gelarnya apa? Adam yang terakhir. Karena Adam yang pertama itu sudah gagal menjalankan perintah Allah di Taman Eden, sehingga karena Adam yang pertama gagal ya, wakil manusia yang pertama gagal, semua manusia yang dilahirkan ya melalui keturunan Adam semuanya gagal. Ini hukum perwakilan. Sedangkan Yesus ya sebagai wakil kita yang terakhir, dia sudah berhasil, dan kalau kita percaya Yesus maka kita selamat. Agama itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia hanya Tuhan Yesus. Kalau agama kan menawarkan manusia syariat untuk dijalankan. Kamu jalankan ini, mudah-mudahan kamu bisa selamat. Itu agama. Kalau Tuhan Yesus beda. Saya sudah kerjakan semua untuk kamu, asal kamu percaya saya sebagai wakil kamu yang mati untuk dosa kamu, yang mewakili kamu menjalankan hukum-hukum Tuhan tanpa ada kesalahan, maka kepercayaan kamu itu akan menyelamatkan kamu. Itu saja. Hukum apa namanya? Hukum dalam kitab suci disebut hukum, kalau kamu baca Roma 5 ya, itu hukum perwakilan atau disebut federasi. Ya kan? Apa bedanya agama Kristen dengan semua agama yang lain? Kalau agama Kristen, satu orang berdosa, semua berdosa. Kalau agama Kristen, satu orang ya sudah menebus dosa, bangkit dari kematian, kita percaya dia yang namanya Yesus, kita selamat. Adil kan? Satu berdosa, semua ikut kena akibatnya. Satu ya sudah mati menggantikan kita, kita percaya kita selamat sama. Allah tuh tidak pernah bekerja dengan prinsip yang berbeda-beda. Selalu prinsip Allah tuh satu. Ya, polanya satu. Nah, kita melihat Injil tentang kedatangan Yesus yang ke bumi, yang menjadi sejarah, yang membelah kalender. Kalender 2022 itu dihitung dari saat Tuhan Yesus lahir. Tidak ada orang di bumi yang tidak mau tahu ya tentang Yesus, nggak bisa. Karena 2022 itu dihitung dari Yesus lahir. Kemudian dia hidup selama 33,5 tahun sebagai pelayan. Ya, dia mengatakan, aku datang, Putra Manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, bahkan memberikan nyawanya ya, untuk tebusan orang banyak. Kemudian dia mati di atas kayu salib. Sudah sering saya katakan, Yesus mati bukan karena dia berdosa, karena dosa kita. Kalau kita mati karena kita berdosa. Yang kedua, Yesus mati bukan ya karena dia tak rela mati. Kalau manusia mana ada yang rela mati? Kalau orang sakit dia cari dokter supaya tidak mati. Ya kan? Kalau Yesus dia rela mati. Kalau dia tidak rela mati, dia tidak bisa ditangkap dan disalib. Itu bedanya. Yang ketiga, Yesus itu mati, dia menelan maut. Dia bangkit dari kematian. Kalau kita mati, kita ditelan maut. Itu bedanya. Ya, ada 3 perbedaan antara kematian Yesus dengan kematian semua manusia. Yang pertama, dia rela mati, kita tak rela mati. Yang kedua, dia mati karena dosa orang lain, dia tidak ada dosa, kita mati karena dosa kita sendiri. Yang ketiga, dia mati karena dia mau menelan maut dan dia bangkit pada hari ketiga. Kuburnya itu kosong.
Nah, kuburnya itu memang didesain spesial. Sebelum dia dikubur, kitab Yesaya pasal 25 ayat 8. Coba kita buka ya. Itu dikatakan Yesus akan dikubur ya di antara orang kaya, itu Yesaya 53. Yesus menelan maut, itu Yesaya 25. Ya, mari kita lihat Yesaya 25 dulu ya. Ayat 8. Di situ jelas sekali Yesus mati karena dia menelan maut. Kalau kita mati, kita ditelan oleh maut ya. Kita baca bersama-sama. Ayat 8 itu kata meniadakan itu kata aslinya menelan. Ya, kita ganti dengan kata menelan. 1, 3. Ia akan menelan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Jadi dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris itu dia telah menelan maut. Jadi paham ya, dia bangkit dari kematian, kemudian sebagai bukti dia dibangkitkan, dia menampakkan diri sebanyak 10 kali selama 40 hari. Kemudian dicatat Yesus naik ke sorga, karena dia sudah punya tubuh mulia. Kita sekarang masih punya tubuh yang berdosa, tapi tubuh Yesus, tubuh mulia yang tidak lagi dibatasi oleh ruang. Dia tanpa perlu ada pesawat mengangkut ke atas, dia bisa naik ke surga. Disaksikan oleh para muridnya. Kemudian kenapa Injil itu 4 buah? Karena dinubuatkan di kitab Yeskiel pasal 1. Kemudian di kitab Wahyu pasal 4 juga, Injil itu dilambangkan oleh malaikat yang jenis kerubim ya, bukan serafim ya. Wajah mereka itu 4, depan itu manusia, kanan itu singa, kiri itu lembu, belakang itu raja wali. Itu malaikat kerubim. Di kitab Wahyu pasal 4 dan Yeskiel pasal 1. Nah, kemudian kalau kita belajar Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 2 cara mempelajarinya. Yang pertama itu Injil secara harmoni sintesis yang disatukan seperti Injil Tuhan Yesus. Nah, sedangkan sinopsis itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sama-sama disandingkan, nah baru dibandingkan. Itu namanya sinopsis. Sin itu sama-sama, opsis itu optik, dilihat bersama-sama. Ada 2 cara mempelajari Injil ya, bisa sintesis harmoni atau sinopsis harmoni ya, sama-sama harmoni ya. Oke, kenapa harmoni? Karena Injil itu tidak ada pertentangannya. Kenapa ada 4? Karena memandang Yesus dengan cara yang berbeda. Matius memandang Yesus sebagai raja, Markus memandang Yesus sebagai budak ya, Lukas memandang Yesus sebagai putra manusia, manusia sejati. Kemudian Yohanes memandang Yesus sebagai Tuhan, Yehova. Makanya sudut pandangnya beda-beda ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes sering dikatakan Injil itu untuk mengingatnya dengan angka 4 kali 4 ya. 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 poin. Yesus sudah mati untuk dosa kita, dia sudah dikubur, dia sudah bangkit, dia menampakkan diri. 4 poin, 4 perintah. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Kemudian yang ketiga, baptislah mereka. Yang keempat, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Injil itu harus ditaati oleh 4 generasi. Ya, jadi pemberita Injil itu dari Paulus, Timotius, murid Timotius, dan Timotius itu punya murid. Artinya begini, kalau ayah saya memberitakan Injil, saya mendengarkan Injil dari dia, saya percaya Injil dari dia, dan saya memberitakan Injil, anak saya menerima Injil, dan anak saya bisa memberitakan Injil kepada orang, itu sudah 4 generasi. Dan itu pasti bisa terjadi loh. Jadi saya memberitakan Injil, saya mengajar kalian memberitakan Injil, nanti kamu mengajak orang lain percaya Yesus, dan orang yang percaya Yesus kamu ajak memberitakan Injil, dia juga bisa memberitakan Injil, dan ada orang percaya Yesus. Ini bukan omong kosong. Bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, itu malaikat di sorga menyanyi memuji Tuhan loh. Ngerti nggak? Ya, malaikat nggak akan bersorak-sorak kalau orang Indonesia juara moto di Mandalika, dia nggak akan bersorak-sorak, dia diam aja lihat, orang ini goblok amat ini, tanding-tanding motor di situ, ya kan?
Dia hanya nonton. Tapi kalau ada orang mendengar Yesus, percaya Yesus, malaikat tuh nyanyi loh, memuji Tuhan. Kalau kamu ya di kelas mengajak anak, dia sungguh-sungguh percaya Yesus, di atas itu ya, haleluya, puji Tuhan. Jadi Injil itu apa? 4 buku, 4 hal, 4 perintah, dan 4 generasi. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, slide berikutnya, Perjanjian Baru, kalau kita lihat ya, dimulai dengan Injil, rentang Injil itu 33 tahun, dari 4 Masehi, sebelum Masehi sampai Yesus itu disalib dan bangkit dan naik ke sorga tahun 30. Jadi kurang lebih 33 tahun. Ya, Injil dari Matius sampai Yohanes. Kemudian ya, Perjanjian Baru ya dilanjut dengan Kisah Para Rasul, dari mulai mereka memberitakan Injil Yesus naik ke sorga tahun 30 sampai ya Paulus itu ya ditangkap di kota Yerusalem kurang lebih tahun 63 ya, sebelum dia dipenggal kepalanya. Jadi kurang lebih 30 tahun juga. Jadi antara Injil dan Kisah Para Rasul kalau kita jumlah ya 66 tahun. Nah, kemudian setelah Kisah Para Rasul ada banyak surat. Nah, surat itu isinya apa? Doktrin dan praktek orang Kristen. 2 hal ya, doktrin itu diajarkan, praktek itu dijalankan. Jadi kitab suci itu bukan hanya isinya pengajaran, tapi bisa dijalankan. Tuhan tidak hanya memberi kita perintah loh, tapi dia juga memberikan kita kekuasaan untuk menjalankan perintahnya. Seperti dia mengatakan, kamu ya mengabarkan Injil, dia akan berikan kamu kekuatan untuk mengabarkan Injil. Kemudian Tuhan mengatakan kepada kamu untuk ya membaptis. Itu apa tuh membaptis? Mendirikan gereja. Ya, itu bisa dilakukan. Ingat ya, jangan sampai kita itu ya kehilangan yang namanya semangat amanat agung. Ya, selama kita hidup, kita bisa mendirikan gereja untuk Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur loh, kita di gereja ini pernah berkenalan dengan seorang yang bernama Dr. To Siang Hwa. Dia adalah kawan sekolah dari Dr. Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri yang paling tua di dunia. Saya sendiri bertemu dengan Mahathir Muhammad sebelum saya kenal dengan Dr. To Siang Hwa. Tahun 98 saya bertemu dengan Dr. Mahathir Muhammad ya, di Bintulu, Sarawak. Waktu itu dia datang meresmikan proyek besar dan kami hadir di situ. Tapi setelah itu ya tahun 2000 saya baru bertemu dengan Dr. To Siang Hwa. Dia seorang dokter kandungan, tetapi dia itu sangat mencintai Tuhan. Dan kalau tidak salah ya dari sejarah gereja BP, dia itu dipakai Tuhan mendirikan gereja. Ini yang terakhir loh, gereja yang dia rintis loh, 20 lebih loh, dokter loh. Dia tidak pernah masuk sekolah Alkitab loh. Kenapa bisa? Karena dia percaya amanat agung. Apalagi kita yang belajar Alkitab loh, sepenuh waktu makan dari uang persembahan. Masa Tuhan Yesus nggak mau pakai kita seperti dia? Ya, saya percaya itu. Dan apalagi ya Indonesia ini tanahnya begitu luas loh. Dia hanya di Singapura, dia bisa mendirikan gereja Tuhan Yesus. Ya di Indonesia, Malaysia, Australia, Inggris, Amerika, Kanada gitu loh. Dan saya diwariskan dia Alkitab dia. Di Alkitab dia itu ditulis loh, tahun sekian 90, bulan sekian, tanggal sekian, dia ada di kota London. Kemudian ganti lagi, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dia ada di Australia. Khotbahnya dari kitab itu. Jadi kita lihat ya, Yesus ingin ya kita bisa mengajarkan doktrin dan bisa kita praktekkan. Itu bedanya ya. Kalau agama lain memberikan ajaran tidak bisa dijalankan. Ya. Ada polemik yang terakhir tuh. Syariat agama tertentu. Dia bilang, saya berani jamin nggak ada orang yang bisa menjalankannya tanpa cacat, dia bilang begitu. Nggak mungkin, dia bilang. Tetapi di sini Alkitab kenapa bisa kita praktekkan? Karena kita diberi kuasa Roh Kudus. Nah, jadi dari Injil, Kisah Para Rasul, kemudian surat, setelah itu ada kitab yang khusus yang bernama Wahyu yang disebut dengan Apokalipsis.
Ya, ini kata yang berbeda dengan kata prophet ya. Apokalipsis itu tentang akhir zaman, bagaimana langit yang sekarang kita lihat dan bumi yang sekarang kita tinggal akan dimusnahkan dengan cara satu, Yesus datang kedua kali untuk menjemput gerejanya. Nah, ini yang banyak tidak dipahami ya, oleh orang Kristen di zaman sekarang. Orang berpikir ya, akan terjadi perang dunia ketiga dan dunia ini akan musnah. Tidak ya, dunia akan perang itu setelah orang Kristen tidak ada di bumi ini. Kamu jangan takut ya, akan ada perang yang luar biasa ketika kamu ada di bumi. Nggak akan mungkin, karena kalau kita percaya Wahyu, sebelum itu terjadi kita sudah diangkat ke angkasa. Jadi ini namanya rapture ya. Yesus datang untuk menjemput gerejanya. Kemudian di bumi ada 7 tahun tribulasi, di mana orang Kristen sudah tidak ada lagi di bumi. Yang ada adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus, atau dia ke gereja tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, dia ditinggal. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kita diberi tubuh mulia, kita diangkat ke surga. Kenapa diangkat? Karena di bumi ini selama 7 tahun, dikatakan 3,5 tahun yang terakhir, bumi ini akan ditimpa loh, tulah sampai orang mati di muka bumi ini sepertiga, kalau dijumlah separuh penduduk bumi ini mati. Covid itu baru berapa juta, orang sudah sangat-sangat ketakutan karena Covid, ya kan? Tapi kita bersyukur loh, di gereja kita ada gereja yang tidak pernah tutup, itu Siantan namanya, nggak pernah tutup loh kebaktiannya loh. Dalam sejarah gereja nggak ada yang terjadi. Di sini tutup, semua gereja tutup. Siantan kebaktiannya nggak pernah tutup loh. Tapi aman nggak mereka di situ? Aman. Aman. Artinya begini, kalau Tuhan tak izinkan kamu sakit, kamu nggak akan sakit loh. Ngerti? Jangan terlalu paranoid. Tapi kalau sakit, ya Tuhan izinkan, ya Tuhan akan beri kesehatan. Kenapa? Karena kita harus melayani lagi. Kalau orang sepintar apapun, kalau dia sakit, yang namanya human capital, kalau sakit nggak bisa dia produktif. Nggak bisa apa? Produktif. Kuncinya harus sehat jasmani dan rohani, baru bisa efektif melayani. Ya, jadi ingat ya, tribulasi yang sekarang ini kecil sekali loh, ya hanya Covid. Orang sudah dibikin porak-poranda ya. Tapi jangan lupa nanti itu lebih hebat lagi, yang mati bukan hanya jumlahnya juta, tapi miliar. Ya, baca Wahyu 6 sampai 19, baca baik-baik. Ada separuh orang mati. Kenapa orang mati? Karena 4 sampar seperti Covid. Covid itu masih kecil. Ya, karena di bumi ini nggak ada tempat aman, kita diangkat ke sorga bersama Yesus ya. Kemudian yang kedua, terkapar oleh perang. Begitu banyak perang nanti. Yang ketiga, lapar. Ya, yang keempat, dilempar. Dilempar di sini ya bukan hanya dilempar kita harus mengungsi, tapi dilempar ke neraka, itu yang paling mengerikan. Kemudian setelah itu Yesus datang, dia akan dirikan kerajaan 1000 tahun. Kalau membaca Wahyu 20 ya. 20 di situ dikatakan tidak ada lagi tentara. Semua anggaran militer diubah menjadi anggaran pertanian. Dan iblis ya dengan semua roh jahat akan ditangkap oleh Tuhan Yesus, dimasukkan ke dalam lubang tanpa dasar. Jadi di dunia ini nggak ada lagi orang yang kesurupan, nggak ada lagi pada zaman itu. Dan dikatakan Yesus sebagai Raja Damai, betul-betul dia mendamaikan semua manusia dan binatang. Binatang pun tidak ada lagi yang karnivora waktu itu. Jadi sapi dia punya kawan singa. Kalau sekarang di YouTube ya kita bisa melihat ya bagaimana ya, kamera malam tuh dinyalakan dengan infrared. Kemudian ada rusa tuh berkeliaran. Saya pernah menonton filmnya, dan serigala tuh ngintai loh. Tiba-tiba serigalanya atau singanya datang menerkam mereka. Tapi di zaman kerajaan 1000 tahun ini tidak ada lagi ya kutuk seperti itu. Jadi singa berkawan dengan yang namanya sapi, sama-sama makan rumput. Kalau sekarang kamu kasih singa rumput, dia nggak mau makan. Tapi di zaman itu, singa makan rumput, serigala makan rumput, domba makan rumput, dan manusia tidak ada lagi yang berperang. Kerajaan 1000 tahun. Karena nama Yesus itu Raja Damai. Raja apa?
damai. Yesaya pasal 9. Dia punya gelar Raja Damai. Kapan itu dia jadi Raja Damai? Nanti, ini di sini, kerajaan 1000 tahun. Kalau nggak ada kerajaan 1000 tahun, gelarnya Yesus Raja Damai itu nggak valid. Nah, tetapi di zaman itu memang ular masih berjalan dengan perut sebagai tanda manusia yang belum punya tubuh mulia, yang masuk ke kerajaan 1000 tahun lepas dari tribulasi itu masih bisa berdosa. Hanya kita yang sekarang percaya Yesus yang punya tubuh mulia. Setelah itu akhir dari kerajaan 1000 tahun, iblis dan kawan-kawan dilepaskan dari lubang tanpa dasar. Mereka akan menggoda orang yang tidak percaya untuk melawan Yesus, dan Yesus mengalahkan mereka. Yesus nggak perlu membangun persenjataan. Dia nggak perlu membangun seperti pesawat tempur. Dia nggak perlu membangun senjata nuklir, nggak perlu. Yesus kalau melawan musuhnya dengan apa? Cukup dengan berfirman loh. Jadi iblis dan kawan-kawan melawan Yesus bersama-sama orang yang tidak percaya, dan Yesus mengalahkan mereka dan dilemparkan semua, termasuk neraka loh, dilemparkan ke yang namanya danau api. Baru setelah itu bumi yang sekarang kita tinggal itu dimusnahkan dengan api. Nggak ada lagi ini Jadi dibuat langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Ini kota yang berbentuk kubikal panjangnya, tingginya, lebarnya sama. Kurang lebih 2.300 km katakanlah begitu Dan kita akan tinggal di situ selama-lamanya, dan di situ tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi kematian, dan tidak ada lagi laut, dan Yesus akan tinggal bersama-sama kita untuk selama-lamanya. Ini namanya hidup kekal. Jadi ini rangkuman dari perjanjian baru mulai dari Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat, dan yang terakhir ditutup dengan Wahyu. Nah, sekarang kita lihat perjanjian baru sebagai penutup. Ada 5 bagian Berapa bagian? 5 kalau kita kategorikan 5 bagian. Bagian yang pertama sebagai, kita lihat di sini, pengantar perjanjian baru. Kemudian intisari dari perjanjian baru, latar belakang perjanjian baru yang sudah kita bahas tadi. Sekarang kita lihat bagian 2 perjanjian baru, itu fondasinya seperti yang sudah pernah saya jelaskan adalah 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau perjanjian lama fondasinya adalah Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ingat kalau perjanjian baru fondasinya 4. Nah, setelah itu perjanjian baru bukan hanya ada fondasi, tapi perjanjian baru perlu disebarluaskan, diproklamirkan. Di mana itu? Dicatat dalam Kisah Para Rasul Ada yang menarik di Kisah Para Rasul, semua kitab Injil itu diakhiri dengan kata amin. Matius diakhiri kata amin, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi Kisah Para Rasul itu tidak ada kata aminnya. Kenapa begitu? Ada pelajar perjanjian baru yang mengatakan apapun yang kita lakukan, dimanapun kita melakukan untuk Yesus, seperti sekarang ini kita belajar firman kalau motif kita betul ajarannya betul untuk memuliakan Yesus, semua ini ada dokumentasinya loh. Tuhan Yesus dia catat semua. Seperti kalian kalau mengajar anak tujuan kalian itu untuk membawa mereka pandai. Selain pandai, mereka bisa kenal Yesus. Apa yang kamu lakukan dengan motif yang murni seperti itu memperkenalkan Yesus pada mereka sehingga mereka percaya Yesus, diangkat menjadi anak-anak Allah. Perbuatan kalian di kelas itu diingat dan akan diberi upah. Kamu melayani Tuhan tidak mungkin Tuhan mengupah kamu kurang daripada dia mengupah katakanlah orang yang bekerja di luar gereja, katakanlah misalnya presiden direktur BCA gitu loh, 1 tahun gajinya berapa miliar gitu loh. Masa dia tidak mampu mengaji kita lebih daripada presidennya BCA? Upah itu belum kamu terima loh. Yang sekarang kamu terima dari Tuhan itu namanya ongkos operasi gitu. Kamu bisa beli bensin gitu kira-kira kamu bisa beli makan gitu loh. Upahnya kapan kamu terima? Kalau kamu melayani Tuhan loh dengan tulus tujuannya untuk membawa anak percaya Yesus, upah kamu tuh besar di surga. Belum kamu diberi upah. Paham Yang kamu terima sekarang namanya apa? Ongkos kerja saja
Nah, kemudian kita lihat ya Kisah Para Rasul, satu dari 3 kitab perjanjian baru yang tidak diakhiri dengan kata amin. Kitab Yakobus sama, tidak ada kata amin, dan kitab Yohanes ketiga. Ya. Nah, kita lihat bagian yang keempat, perjanjian baru itu dijelaskan melalui surat-surat. Nanti akan dijelaskan ya berapa macam surat. Kemudian yang kita lihat surat itu ada surat awal, Galatia, Tesalonika. Galatia ini ke Asia, Tesalonika ini Eropa. Surat yang panjang 1-2 Korintus dan Roma lebih dari 10 pasal. Itu surat panjang ya. Penggolongan-penggolongan ini untuk menggampangkan kita mengingat. Ada surat-surat yang khusus ditulis dari dalam penjara oleh Rasul Paulus, disingkat dengan Ekofifi ya. Surat Efesus, Kolose, Filemon dan Filipi ya. Filipi dan Filemon ini terbalik ya. Oke, kemudian surat penggembalaan ditulis oleh Paulus kepada murid-muridnya yang bertugas sebagai gembala sidang. Ya, gembala sidang ya. Nah, kenapa orang yang melayani di gereja itu disebut gembala? Yesus sendiri gembala agung. Kenapa? Karena ya dikatakan ya, domba itu kita, kalau tanpa Yesus kita nggak bisa eksis ya. Jadi disebut gembala karena kita sangat tergantung pada Yesus. Dan gembala-gembala yang ada di perjanjian baru, di antaranya loh, bukan hanya terbatas mereka, orang yang bernama Timotius ya. Timo itu hormat, Tius itu Allah, nama yang bagus loh, Timotius ya. Timotius, apa Timo? Hormat, Tius Allah, hormat Allah. Titus ya, Timotius itu separuh orang barat, separuh orang Yahudi ya. Dia itu blasteran ya. Biasanya kalau orang blasteran tuh orangnya ganteng atau cantik, betul nggak? Ya, kalau dia keturunan barat sama Indonesia menikah gitu loh, anaknya tuh ganteng atau cantik gitu. Karena orang timur itu kan pesek, orang barat kan mancung ya. Nah, kulit kita gosong, kulit mereka putih, begitu keluar anaknya, wah, ya, cantik-cantik. Timotius itu saya rasa orang yang ganteng sekali, karena dia bule sama apa? Sama Yahudi ya. Nah, kamu jangan bayangkan dia itu orang yang nggak ganteng ya. Siapa lagi orang yang ganteng di dalam Alkitab? Daud. Nah, Daud juga ya. Yusuf ya. Titus dia total ini bule ya, Dia bukan campuran. Nah, Timotius, Titus dan 2 Timotius, 3 surat kepada gembala sidang. Ini sebelum Paulus mati loh, tahun 68 loh ditulis. Dia menulis surat kepada muridnya yang bernama Timotius. Ingat baik-baik ya. Nah, kemudian surat-surat umum Yakobus ini di luar surat Paulus disebut surat umum. Kuncinya begitu loh. Kenapa disebut surat umum atau general epistle ya? Karena bukan Paulus yang menulis. Cara ngingatnya begitu ya. Kalau Paulus yang menulis disebut surat-surat Paulus, tapi kalau bukan Paulus menulis disebut surat-surat umum ya. Surat itu Yakobus, Ibrani, Petrus ya. Ada 2 surat, Yudas dan Yohanes ya, 1, 2, 3. Zaman dulu itu mereka berkomunikasi dengan surat. Model surat di abad yang pertama selalu dari penulis ya kepada penerima surat. Kalau kita kan sekarang beda ya, kepada yang terhormat, baru dari siapa. Kalau zaman dulu enggak loh, dari siapa kepada siapa, dibalik. Ya, bedanya ya. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup, bagian kelima itu perjanjian baru itu digenapi di dalam Wahyu ya. Wahyu tadi saya katakan nama lainnya adalah apokalipsis. Jadi semua yang Tuhan janjikan di perjanjian lama dan perjanjian baru, jadi titik kulminasinya itu ada di Wahyu. Contohnya begini ya, satu dari banyak contoh itu orang Israel akan berteriak pada akhir zaman waktu mereka diserbu ya oleh seluruh dunia untuk dimusnahkan. Mereka berteriak, mana Mesias? Baru Yesus datang menyelamatkan mereka loh. Kalau kita lihat sejarah dunia, hanya ada satu bangsa yang mau dimusnahkan di muka bumi ini, oleh termasuk orang Indonesia paling benci Israel. Sampai sekarang ya, Presiden Jokowi belum berani mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Hanya ada satu presiden yang berani, Gus Dur. Tapi keburu dia turun. Kalau dia tak turun, saya percaya Gus Dur itu akan mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Presiden-presiden lain gak berani. Karena Israel begitu dibenci ya, oleh Indonesia, Malaysia, dan banyak negara. Hanya negara-negara tertentu yang berani bersahabat dengan Israel.
Siapa itu? Singapura. Waktu Singapura merdeka, tentara Singapura itu dilatih Israel loh. Jadi orang Israel kalau datang ke Singapura, ya tentaranya dia boleh bawa pistol. Atau orang Singapura tentaranya ke Israel boleh bawa pistol. Taiwan juga sama. Ya, Taiwan tuh dibantu oleh Israel ya, waktu zaman dulu. Jadi Israel itu sampai sekarang dimusuhi, dan satu-satunya bangsa yang mau dimusnahkan di bumi hanya orang Israel. Termasuk Hitler, 6 juta orang Israel mati. Ya, kenapa begitu? Karena kalau Israel tidak ada di bumi, kitab Wahyu ini adalah omong kosong. Karena Yesus akan jadi raja mereka loh waktu Yesus disalib, ya. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Para imam kepala melihat tulisan seperti itu, mereka panas. Mereka bilang sama Pilatus, turunkan itu, nggak boleh tulis seperti itu. Ditulis dalam 3 bahasa loh, Ibrani, Latin, Yunani. Pilatus bilang, nggak bisa, itu aku yang tulis, tetap ada di situ. Ya, sehingga penyamun di sebelah Yesus melihat Yesus Nazaret, raja orang Yahudi, akhirnya dia percaya loh, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja orang Yahudi, ingat akan aku. Yesus nggak bilang loh, aku mana kapan mau datang jadi raja, nggak ada. Dia bilang, iya, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku. Nanti Yesus datang sebagai raja orang Yahudi, dia akan ikut Yesus. Jadi Wahyu ini tentang apa? Israel di akhir zaman. Jadi baik-baik ya, tiap kali kita mau melihat akhir zaman, jangan lupa lihat apa yang terjadi di Israel. Karena puncak-puncaknya di situ ya, perang-perang nanti yang terakhir, Israel yang akan diserbu oleh seluruh dunia. Jadi waktu mereka hampir punah, mereka berteriak kan, di mana Tuhan Yesus Mesias. Baru Yesus datang ya, pada akhir dari 7 tahun tribulasi untuk menyelamatkan Israel bersama dengan gerejanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pelajaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menolong kami bukan hanya mengerti, tetapi kami semakin dapat menjadi murid Yesus yang setia untuk mempelajari semua isi dari firman-Mu, memberikan kami kekuatan untuk menjalankan dan juga mewartakannya. Demikianlah doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.